Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji, memuliakan Engkau ya Allah. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami ya Allah, untuk kami dikuasai oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu senantiasa bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Unang mahamu manguhum-uhumi, gabedang uhuman nahamu. Unang hamu manorui, gabe dang torwanna hamu. Balua hamu, gabe baluonna hamu. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Sahabat yang baik hati, apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita tuai. Jika seorang petani menanam padi, tentu dia akan menuai padi. Walau dalam proses pertumbuhan dan perawatannya, bukan hanya padi yang numbuh. Petani hanya menyemaikan padi, tetapi yang numbuh juga ikut ilalang dan rumput liar yang lainnya. Apakah dengan tumbuhnya ilalang dan rumput liar lainnya menjadi menyurutkan petani untuk menanam? Tentu tidak. Sang petani akan dengan tekun merawat, memelihara apa yang dia tanam dengan harapan dia akan menuai apa yang telah dia tanam. Dalam melakukan kebaikan juga demikian. Kita melakukan kebaikan kepada semua orang, belum tentu kita menerima kebaikan dari semua orang yang telah menerima kebaikan yang telah kita lakukan tersebut. Tetapi bukan karena demikian kita menjadi tidak melakukan kebaikan. Lakukanlah kebaikan karena kita telah menerima kebaikan dari Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menempatkan orang-orang yang baik untuk menjadi alatnya bertindak baik terhadap kita. Pemahaman demikian akan menolong kita untuk tidak mudah menghakimi dan menghukum orang yang ada di sekitar kita. Sejak bukan hak kita untuk menghakimi, dan sebab bukan hak kita untuk menghakimi dan menghukum sesama. Hak menghakimi itu hanya ada pada Allah. Sejahat apapun orang yang ada di sekitar kita, tetaplah mengasihi pribadi mereka dan hindari kejahatan mereka. Ketika kita tetap berbuat baik kepada orang yang menjengkelkan kita, kepada orang yang berbuat salah kepada kita, maka kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Ketika kita terus berbuat baik kepada mereka, Paulus menggambarkan itu diibaratkan seperti meletakkan bara api di atas kepala mereka. Orang Yahudi memandang rendah orang Romawi sebab mereka menindas umat Allah. Tetapi Yesus menyuruh bangsa itu mengasihi musuh mereka. Perkataan semacam itu membuat banyak orang meninggalkan Kristus. Maksud Yesus bukanlah memberikan kasih sayang untuk musuh. Yesus berbicara tentang tindakan dengan kerelaan. Kita tidak mungkin tanda kutip jatuh cinta untuk hal semacam ini, sebab membutuhkan usaha penuh kesadaran. Mengasihi musuh kita berarti bertindak untuk kebaikan mereka. Kita berdoa untuk mereka dan kita bisa memikirkan cara-cara untuk menolong mereka. Yesus mengasihi seluruh dunia. Meskipun dunia ini memberontak terhadap Allah, Yesus meminta kita mengikuti teladannya dengan mengasihi musuh kita. Berilah musuh kita rasa hormat dan hak yang sama seperti kita inginkan untuk diri kita sendiri. Semangat mengampuni menunjukkan bahwa seseorang telah menerima pengampunan Allah. Yesus menggunakan gambaran tentang menakar gandum di dalam keranjang untuk memastikan jumlah yang penuh. Jika kita lebih suka mengkritik daripada berbelas kasihan, kita juga akan menerima kritik. Akan tetapi kalau kita memperlakukan orang lain dengan murah hati, ramah, dan penuh belas kasih, sifat-sifat ini akan kembali kepada kita dalam takaran penuh. Kita harus mengasihi orang lain, bukan menghakimi mereka. Sahabat yang baik hati, marilah kita dengan sukarela mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sebab pengampunan telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Ingatlah bahwa kita semua memiliki satu kebutuhan yang sama, yaitu anugerah pengampunan.
dan itu telah diberikan melalui Yesus. Maka tidak ada hak kita untuk tidak mengampuni. Mengampuni menjadi satu tanda bahwa kita mengasihi sesama kita. Pengampunan akan berdampak baik pertama sekali bagi orang yang mengampuni. Dengan mengampuni, kita akan dapat dikendalikan oleh Kristus untuk bertindak dalam kasih, baik dalam perkataan dan perbuatan. Jika godaan perasaan kita hendak memengaruhi kita untuk tidak melepaskan pengampunan, letakkanlah dirimu, hatimu di bawah pengendalian Kristus, sehingga kita selalu mengingat bagaimana Kristus telah mengampuni kita. Kiranya kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita, dan marilah kita melakukan segala sesuatu seperti melakukan untuk Tuhan Yesus. Segala yang kita lakukan di dunia ini, ingatlah dalam rangka hubungan kita dengan Sang Pemberi kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk selalu mengampuni, berbuat baik, mengasihi sesama kami, apapun yang kami terima, apapun yang dilakukan oleh sesama kami. Sehingga kami senantiasa berada di dalam kendali, di dalam naungan-Mu ya Yesus Kristus. Dan kami selalu menunjukkan bahwa kami telah pertama sekali menerima kebaikan, menerima pengampunan dari-Mu ya Yesus Kristus. Amin.